siang hari ini kita uh, melihat di dalam buku Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Ini salah satu perkataan Yesus pada para muridnya dan juga aplikasinya untuk kita, murid-murid Tuhan di akhir zaman ini, di mana kita hidup sekarang. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini ayat yang biasa kita dengarkan, biasa kita hafalkan, di luar kepala, bukan di dalam kepala maksudnya ya. Kalau di luar kepala berarti nggak hafal, ada di dalam ya. Dan kita bisa utarakan. Kalimat yang sederhana, kata-kata yang semua orang bisa jalankan. Tetapi apakah kita sudah benar-benar mempraktekkannya dan mengalaminya? Ini yang boleh menjadi bagian kita. Yang pertama, sebagaimana dalam ayat panggilan berbakti atau bersautan tadi, yang perlu kita perhatikan sebagai seorang umat Tuhan. Di dalam menyampaikan doa, di dalam Matius pasal 6 tadi, ayat 5, tadi dikatakan apa? Apabila kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Untuk mencapai doa kita yang dijawab di dalam Matius pasal 7 ayat 7, kita harus melihat bagaimana kita berdoa. Yesus ajarkan, kalau berdoa yang pertama, jangan seperti orang munafik yang berdoa. Jadi Yesus memperhatikan orang-orang Israel, orang-orang yang punya jabatan penting, para imam orang Farisi, ahli Taurat. Mereka kalau berdoa, ya, mereka kalau berdoa itu di depan orang banyak. Mereka sementara berjalan, ya, di depan orang banyak, tiba-tiba mereka bertelut di sana, lalu berdoa menyampaikan apa? Doa. Dan doa mereka panjang-panjang. Ini yang Yesus perhatikan. Jadi orang-orang yang berdoa ini, walaupun mereka memiliki jabatan yang sebagai alim ulama, tetapi waktu mereka berdoa secara pribadi, itu di depan orang. Mempertontonkan, inilah saya. Saya orang rohani. Saya bisa berdoa lama. Dan seterusnya. Jadi Yesus mengecam orang-orang seperti itu. Makanya Yesus katakan, kalau mau berdoa, yang pertama, jangan seperti mereka. Mereka ini orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Jadi kalau mereka diberi kesempatan mengambil bagian di sinagog pada saat itu, di rumah-rumah ibadat, kalau kita sekarang di gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah, waktu diberikan kesempatan berdoa, dikatakan seperti orang-orang munafik ini, mereka berdoa tidak melihat banyak orang atau tidak. Yang Yesus ajarkan adalah pergi ke tempat yang sunyi. Tidak ada orang melihat. Pergi ke dalam kamar atau di tempat-tempat di mana tidak banyak orang. Itu yang Yesus ajarkan. Tetapi di dalam prakteknya, mereka ini apa? Mau berdoa di tempat di mana orang banyak ada. Di rumah-rumah ibadat. Senang sekali mereka ambil bagian dalam berdoa. Lalu mereka ada di tikungan-tikungan jalan raya. Di mana banyak orang hilir mudik di sana. Berjualan dan melewati di sana. Mereka berdoa di sana. Maksud mereka ketika berdoa bukan untuk mendapat berkat, supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan apa? Dimuliakan. Tapi mereka berdoa supaya dilihat orang. Itu dalam Matius pasal 5, pasal 6, ayat yang kelima. Jadi mereka berdoa ini supaya dilihat orang, supaya orang lain tahu.
wah, bahwa sesungguhnya mereka ini adalah orang alim, orang yang senang berdoa, orang suci, orang kudus, banyak julukannya. Jadi itu motivasi mereka ketika berdoa di tempat-tempat di mana banyak orang. Yang Yesus katakan itu orang munafik. Mau berdoa kalau ada banyak orang. Tetapi Yesus apa? Katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi upahnya apa? Mereka dipuji orang. Mereka dipuji orang, itu upahnya. Karena mereka punya motivasi adalah apa? Supaya dilihat orang-orang oleh menganggap mereka ini orang-orang hebat di dalam hal-hal rohani. Inilah yang diajarkan oleh Yesus. Ayat yang ke-6, Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, kalau ini doa pribadi ya, bukan doa perantara, tapi doa pribadi. Tapi jika engkau berdoa, masuk dalam kamar, tutup pintu. Berdoalah kepada Bapa di surga yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Tetapi dia akan melihat saudara yang bersembunyi untuk berdoa. Tidak ada orang yang melihat, mendengarkannya. Dan Tuhan akan menjawab doa itu. Ini ajaran Yesus. Bagaimana berdoa yang dimaksudkan ketika kita berdoa secara pribadi. Lalu di dalam doa juga, ini yang perlu kita lihat ya, ayat 7. Lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Loh. Jadi bertele-tele artinya kita mengulang-ulang dan istilahnya kita membuat Tuhan itu seolah-olah tidak tahu apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan. Sedangkan di dalam hati Tuhan tahu. Sebelum kita memohon doa, Tuhan tahu. Jadi orang-orang munafik ini dikatakan mereka menyangka bahwa lebih banyak kata-kata yang mereka utarakan, mereka ucapkan dalam doa-doanya akan lebih banyak dikabulkan. Tidak seperti yang Yesus katakan kepada para muridnya. Tidak seperti itu. Jadi Yesus katakan jangan seperti mereka. Karena apa? Karena Bapa di surga tahu apa keperluanmu, apa yang kamu perlukan. Jadi doa itu jangan bertele-tele tetapi singkat, padat, kena pada sasaran. Dan Tuhan tahu. Mengapa kita harus berdoa? Kita tahu ada 3 hal yang akan membentengi iman kita setiap hari. Ketika kita belajar firman Tuhan, kemudian kita menginjil, dan kita berdoa. Jadi, ketiga hal inilah yang membentengi iman kita supaya tidak goyah, supaya kita boleh menghadapi berbagai cobaan yang ditawarkan oleh setan dan juga sering muncul dalam pikiran kita juga. Dengan ketiga hal ini, dalam hal ini kita bicara tentang doa. Doa senantiasa. Ya, berdoa itu bukan cuma tutup mata, mengambil waktu beberapa menit kita berdoa berhubungan dengan Tuhan. Berdoa itu juga adalah apa? Ketika hati dan pikiran kita tertuju terus kepada kebenaran Tuhan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Itu berdoa senantiasa. Doa itu adalah nafas kehidupan rohani kita. Sebagaimana apa? Kalau kita bernapas secara jasmani, dalam beberapa menit kita tidak bernapas, mati kita. Doa juga di dalam kehidupan rohani. Kalau kita tidak berdoa, memiliki hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang tetap dalam beberapa menit, sebenarnya kita sudah mati rohani. Yang ada adalah apa? Setan yang akan menguasai kita. Kembali kepada doa. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Minta. Kalau kita minta, berarti kita langsung apa? Bertemu atau berbicara langsung dengan Tuhan. Meminta. Nah, meminta ini oleh karena ada kebutuhan. Sekali lagi, kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kita sudah meminta kepada Tuhan langsung, berarti itu ada kebutuhan kita.
bukan keinginan kita. Maka Tuhan akan menjawab. Tapi perhatikan ayat ini ya. Di dalam ayat dalam bahasa aslinya ya. Memang bahasa Indonesia ini suka terjemahan baru khususnya sekarang ini dibuat sederhana dalam arti diringkas-ringkasin. Nggak mau panjang-panjang. Padahal harusnya ditafsirkan atau ditranslation sesuai dengan bahasa aslinya supaya lengkap kita mengerti. Dalam bahasa aslinya ya ada kata katargetista ya, ini bahasa bahasa Yunani Greka, katargetista yang ditambahkan dari setiap kata kerja. Mintalah, lalu ada katargetista. Apa itu katargetista? Terus menerus. Mintalah terus menerus, bukan satu kali. Maka akan diberikan kepadamu. Ya. Mintalah terus menerus. Nah, kita lupa bahwa Tuhan seringkali menguji hati kita, menguji kesabaran kita. Benar nggak yang dia minta ini? Ini kebutuhan atau keinginan. Tuhan melihat sampai ke sana. Kalau itu adalah kebutuhan, berarti darurat. Tuhan harus menjawab. Tetapi Tuhan seringkali dan selalu membuat saudara dan saya dilatih kesabaran. Cara melatihnya apa? Jangan langsung dijawab. Karena itu dikatakan mintalah terus menerus. Di dalam perkara yang sama yang kita mohonkan. Kalau benar itu kebutuhan, Tuhan akan jawab. Maka akan diberikan kepadamu. Begitu juga kata cari. Kalau mencari, berarti kita bukan diam dong ya. Yang pertama kita diam. Karena kebutuhannya mendesak. Tidak ada jalan lain. Itu yang sudah pertama. Poin yang pertama. Tetapi itu juga terus-menerus kita lakukan. Berdoa terus-menerus. Meminta. Yang kedua, carilah. Maka kamu akan mendapat. Ini jaminan yang Yesus berikan kepada para murid dulu, juga kepada kita. Aplikasinya sekarang. Nah, carilah ini juga ada katargetista. Carilah terus-menerus. Bukan satu kali cari, pulang, aduh, nggak ada hasilnya. Bukan begitu. Tetapi Tuhan menginginkan kita bekerja, bergerak di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita di dunia ini. Cari. Di dalam hal-hal tertentu, Tuhan mengizinkan atau mengharuskan kita mencari. Ya, karena apa? Karena kita sanggup melakukannya. Karena Tuhan berikan kemampuan untuk itu. Mencari. Dan itu dilakukan apa? Terus-menerus. Ada seorang yang mencari pekerjaan. Dia punya kemampuan adalah akuntansi. Berhitung. Untuk mendapatkan pekerjaan, bukan cuma diam dia. Dia perlu apa? Mencari, bergerak, jalan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dia, sekarang ini apa? Ya pakai online ya. Dia mencari perusahaan-perusahaan, kantor yang membutuhkan dia. Dia mencari juga. Dan itu dilakukan terus-menerus, bukan satu kali. Seringkali Tuhan izinkan kita melakukan terus-menerus untuk melatih kesabaran kita. Kita ini setia nggak pada Tuhan? Kita ini punya komitmen nggak sama Tuhan? Tuhan izinkan kita apa? Berlelah-lelah. Mencari. Dan itu apa? Terus-menerus. Maka kamu akan mendapat pada waktu tertentu sesuai dengan yang Tuhan izinkan. Ya, Tuhan mungkin rencanakan saya harus tes orang ini, harus tes kita dalam waktu 3 minggu. Oleh karena itu dalam 3 minggu saya mau lihat kesabarannya. Dia mencari sampai di mana. Tuhan sudah tentukan tempatnya. Sudah tentukan bahwa dia akan bekerja di sini, dia akan dapatkan itu. Tapi nanti setelah 3 minggu, sudah tahu. Tetapi Tuhan menguji kita, kesabaran kita. Oleh karena itu, kita harus mencari terus-menerus.
Lalu yang ketiga, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ketoklah ini juga apa? Terus-menerus. Ada kata katar getista. Ketoklah terus-menerus, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau berbicara mengetok, berarti dia harus melewati pintu yang benar. Mengapa terus-menerus? Karena tidak semua pintu yang kita ketok itu benar. Jangan satu kali ketok langsung buka. Boleh jadi itu ya Pak, berkat yang datangnya dari setan, bukan dari Tuhan. Tetapi karena terus-menerus Tuhan mau menguji kita. Iman kita sudah sampai di mana? Pengetahuan kebenaran kita sudah sampai di mana? Dan ketergantungan kita kepada Tuhan sudah sampai di mana? Maka Tuhan izinkan kita untuk mengetok terus-menerus sampai di pintu yang benar, yang Tuhan maksudkan, maka akan dibukakan. Dikatakan, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu kalau kita lihat ayat selanjutnya, karena setiap orang yang meminta terus-menerus, dia akan menerima. Dan setiap orang yang mencari terus-menerus akan mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok terus-menerus, baginya pintu akan dibukakan. Jadi saudara, Tuhan itu maha baik. Bapa di surga itu baik sekali. Tanpa kita sadari, walaupun kelihatannya lama, tapi dijawab. Tuhan lihat kesabaran kita, menguji kita. Ini mau berserah sama Tuhan atau tidak? Maka dia berikan kesempatan kepada kita terus-menerus melakukan upaya kita sebagai manusia. Nanti Tuhan tambahkan, kalau sudah waktunya, Tuhan buka, Tuhan jawab permohonan kita. Tapi itu haruslah kebutuhan kita. Seorang anak kecil, kalau dia minta mobil atau motor, Bapa di surga atau seorang bapak, dia tidak akan memberikan kepada anak-anak kecil ini. Mengapa tidak diberikan? Karena akan mencelakai dia. Dia belum tahu makainya, dia masih kecil, sedangkan barang ini besar. Dia minta kepada bapak, orang tua tidak akan memberikannya. Tetapi coba dia bilang, minta makan, saya perlu makan. Maka orang tua akan berikan makanan karena kebutuhan dia. Begitulah gambaran Bapa dengan umat-umatnya. Sebagaimana anak dengan orang tua. Sebagaimana anak dengan bapa. Dengan ayah. Jadi Tuhan melihat apakah ini kebutuhan kita atau tidak. Kalau itu kebutuhan kita dan darurat, Tuhan jawab langsung. Tetapi kalau itu keinginan untuk meninggikan diri, untuk keegoisan kita, Tuhan tidak jawab. Apalagi itu mencelakai kita. Membawa kita lebih jauh dari Tuhan, Tuhan tidak akan jawab. Atau Tuhan jawab nanti, tunggu ya. Pada waktunya saya akan jawab. Kalau yang darurat, saya jawab sekarang. Kalau yang belum darurat, nanti saya proses. Tapi waktunya nanti. Kalau kamu sudah membutuhkannya. Jadi saudara sekalian, Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Jangan pernah kita kecewa ketika Tuhan tidak menjawab sesegera yang kita inginkan untuk dijawab. Karena Tuhan melihat, ini mencelakai kita nggak ke depan. Kalau mencelakai kita, Tuhan tidak akan jawab. Tetapi kalau Tuhan dimuliakan dengan menjawab doa kita segera pada saat itu adalah kebutuhan Tuhan berikan. Saudara ingat Raja Hizkia? Raja Hizkia, ya, dia sudah melakukan hukum-hukum Tuhan, kebenaran Tuhan. Dia sakit. Lalu dia mohon kepada Tuhan, Tuhan, jangan buat saya mati. Saya nggak mau mati. Saya kan setia. Saya melakukan kehendak Tuhan. Saya minta agar saya jangan meninggal saat ini. Tuhan tambahkan belasan tahun ke depan. Karena dia setia. Tapi akibatnya apa? Dalam kehidupannya di depan, dia berbuat dosa, berbuat salah. Tuhan tidak dimuliakan sampai akhir hidupnya. Kalau saja Raja Hizkia ini, dia tidak memohon, maka dia meninggal di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Dia akan diselamatkan. Tetapi karena dia bertamengkan
kebenaran hukum-hukum yang dia jalankan. Dia mohon kepada Tuhan supaya ditambahkan umurnya. Dia tidak tahu ke depan, padahal Tuhan tahu ke depan. Kalau ditambahkan umurnya, dia celaka. Dia tidak akan selamat. Dia akan berbuat kejahatan yang lebih besar daripada kalau dia meninggal saat itu. Nah, kita juga harus tahu seperti itu. Bahwa Tuhan tahu kehidupan kita ke depan. Tuhan tahu kebutuhan kita ke depan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kalau Tuhan jawab doa kita sekarang ini. Kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan dan membahayakan hidup kita, Tuhan tidak jawab. Tetapi itu kalau memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita dan orang lain, kita punya doa dijawab segera. Jadi saudara sekalian, marilah kita beriman dengan benar. Mari kita berdoa sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan, arahkan. Semua doa pasti dijawab. Jawabannya 3 kan? Jawaban segera, berarti ya. Jawaban Tuhan adalah apa? Tunggu. Nanti, kalau udah pada waktunya. Dan jawaban yang ketiga adalah apa? Tidak. Saya tidak akan memberikannya. Karena kalau saya berikan, mencelakai kamu, kamu akan lebih jahat. Jadi 3 jawaban doa itu sebenarnya. Jawaban segera, ya. Jawaban Yesus atau Tuhan, tunggu. Dan jawabannya adalah tidak, saya tidak berikan. Untuk kebaikan kita, supaya kita tidak lebih jahat atau celaka. Lebih parah lagi. Nah, inilah sedikit renungan firman Tuhan pada sahabat ini. Boleh menjadi bagian kita. Kalau kita meminta Roh Kudus, langsung dijawab. Meminta jiwa, supaya kita boleh menangkan, Tuhan langsung jawab. Karena itu kebutuhan sekarang. Jangan bilang, Tuhan, minta mobil baru dong. Minta motor baru dong. Apa kepentingan untuk pekerjaan Tuhan? Apa kepentingan untuk kemanusiaan di sana? Kalau untuk meninggikan diri, Tuhan tidak jawab segera. Tuhan jawab tidak. Tapi kalau benar-benar untuk kepentingan kemanusiaan, pekerjaan Tuhan, Tuhan jawab. Kalau itu benar. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Amin.